Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini akan saya bacakan surah Maryam mulai ayat 1 sampai ayat 11 dengan bacaan qiraat Hafs Rawi dari Syekh Asom dan bacaan Warosh Rawi dari Syekh Nafi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Baik para pendengar semua, bacaan tadi akan saya jelaskan sebagian, karena mungkin kalau dijelaskan semuanya mungkin tidak akan muat berhubung waktu. Jadi kalau pembelajaran secara detil dan panjang, kita harus dibuatkan tahapan yang diprogramkan begitu. Tadi bacaan sebetulnya ada qiraat hafaz, itu rawi dari Syekh Asom, dan bacaan waros rawi dari Syekh Nafi. Sebetulnya kan qiraat itu yang mutawatir sesuai hadis Bukhari Muslim, bahwa qiraat yang mutawatir itu ada 7 qiraat. Saya ulang dan akan bacakan rawinya semuanya. Yang 7 imam itu atau 7 qiraat itu mempunyai murid 2 atau rawi 2. Yang pertama qiraat Nafi mempunyai rawi 2, yaitu Syekh Qalun dan Syekh Waros. Yang kedua Syekh Ibnu Katsir mempunyai rawi 2, yaitu Syekh Bazi atau Syekh, ada yang mengatakan Syekh Bazai, dan Syekh Kumbul. Yang ketiga Syekh Abu Umar mempunyai rawi 2, yaitu Syekh Susi dan Syekh Duri. Yang keempat yaitu Syekh Ibnu Amir mempunyai rawi 2, yaitu Syekh Hisham dan Syekh Ibnu Zakwan. Yang kelima Syekh Asom mempunyai rawi 2, yaitu Syekh Syu'bah dan Syekh Hafaz.
Nah, Syekh Hafaz ini yang pada umumnya ini banyak dibacakan di masyarakat pada umumnya, yang sekaligus hafaz ini menjadi Rosam Al-Quran yang dinamakan Rosam Uthmaniyah, yang dulunya awal mula yang menulisnya itu Zaid bin Thabit. Yang ke-6 itu Syekh Hamzah yang mempunyai rawi 2 yaitu Syekh Kholaf dan Syekh Kholad. Yang ke-7 Qiraat Kasai mempunyai rawi 2 yaitu Syekh Abul Harith dan Syekh Duri Ali. Itulah qiraat sab'ah yang pada umumnya yang dibaca masyarakat pada umumnya, yaitu Syekh Hafaz yang tadi saya bacakan yang pertama, bacaan yang pertama. Kalau yang ada ayat yang dibacakan satu kali, nah itu berarti ittifaq, artinya Syekh Waros dan Syekh Hafaz yang saya baca pertama dan kedua itu berarti bacaannya sama, tidak ada yang beda. Kalau yang ada khilafiyah atau yang beda yang dibacanya 2 kali, nah itu yang pertama bacaan Syekh Hafaz, yang kedua bacaan Syekh Waros. Maka ini sebagian akan saya jelaskan, mungkin tidak begitu rinci satu persatu. Yang pertama tuh ayat pertama yaitu kaf ha ya ain sod. Nah, kaf ini dalam ilmu tajwid itu kaf harap yang ada di awal surah itu yang dinamakan atau yang bacaannya harus panjang, mad, itu namanya mad harfi ya, mad lazim harfi. Nah ini yang kedua, kalau haknya dan iyanya ini mad harfi karena itu harap ha dan ya itu ditulisnya hanya 2. Kalau kaf, ain dan sod ini ditulisnya ada 3, kaf, alif dan fa. Itu jadi 3, disukunkan jadi kaf, maka itu wajib atau lazim panjang 6 harkat. Jadi ittifaq semua qiraat sab'ah dalam mad harfi ini, mad lazim harfi ini harus panjangnya 6 harkat. Walaupun dalam ain ini ada khilafiyah, ada yang mengatakan panjangnya 2 harkat, ada juga kebanyakan yang mengatakan ain itu panjangnya 6 harkat. Begitu barangkali sekilas. Nah, zikru rahmati sekalian ada ini rumuz ya di sini. Maksudnya dalam qiraat Abu Umar tadi sudah bahas, zikru rahmati itu ada ro dan ro. Ini Syekh Abu Umar itu membaca idgham, jadi zikru rahmati itu zikr, nah seperti itu. Zikru rahmati itu idgham menurut Abu Umar. Nah, selanjutnya kalau tajwid dalam hafaz ini misalkan ada sebentar, ini kaf kan harus ada zik. Nah ini kaf masuk ada di sifat hamas ya, sifat hamas, makanya ada zik. Nah harus ada udara atau bunyi gitu begitu. Kalau di sifatul huruf, mohon maaf ini saya kan di sini Sunda, kalau bahasa Indonesianya itu harus barangkali ada yang kurang tepat mengatakannya, mohon maaf. Nah terus abadahu ini ba itu kolkolah ya, yang hurufnya 5 kutbu jadin. Jadi tajwid ini, hukuman tajwid di semua qiraat juga sama, tetapi ada yang khilafiyah beberapa. Di antaranya kitab tajwid khususnya yang umum digunakan di kalangan umum, yaitu ada Tuhfatul Atfal, Hidayatul Mustafid dan Jazriyah. Ada juga naik ke tingkat atasnya itu ada Qaulus Sadid, ada Nihayatul Qaulil Mufid, Minahul Fikriyah,
dan lain ada yang lainnya kayak Mursidul Walidan, Hidayatus Sibyan, itu banyak gitu. Kalau qiraat sab'ah, nah qiraat sab'ah ini mengacu referensi kepada kebanyakan umumnya kitab kitab Al-Muqarrar, juga kitab Sirajul Qori dan Ibrazul Ma'ani. Sebagian ada yang menambahkan kitab Alkitab Faidul Qadir. Boleh gak apa-apa, tapi ini berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam kitab tersebut. Atau yang lainnya ada yang mengambil dari kitab Tamrinus Sibyan juga ada. Boleh. Nah, seterusnya Zakaria. Nah, Zakaria ini kalau wakaf dalam Zakaria ini ya, kalau qiraat Hafaz, wakaf Zakaria ini termasuk karena alif ini alif ya, mahrojnya jadi jauh, termasuk mahroj yang muqaddar. Artinya muqaddar itu yang dikira-kirakan, tidak termasuk kepada mahroj muhaqqaq. Kalau muhaqqaq itu mahroj yang ditentukan tempat keluarnya. Nah, kalau alif ini yang dinamakan huruf mad ini, kalau wakaf dalam mad atau mad iwad ya, nanti di depan itu banyak mad iwad. Wakafnya harus masuk kepada muqaddar. Jadi kayak Zakaria, ujungnya kayak ada ha, tetapi gak ada sebetulnya. Panjangnya juga harus 2 harkat. Nah, kalau wasal karena depannya ada hamzahnya, makanya itu masuk majaiz. Nah, kalau qiraat waros dan beberapa qiraat lainnya, ada qiraat waros termasuk Nafi di sini, Ibnu Katsir, Abu Umar dan juga Ibnu Amir. Nah, di situ membaca ada hamzah Zakaria'u, makanya Zakaria'u. Nah, kalau wasal qiraat waros dan qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir dan juga Abu Umar, makanya itu membacanya hamzah yang kedua itu harus tasil. Tasilnya bainal hamzati wal wawi. Makanya bacanya Zakaria uinna, uhinna, antara uhinna dan uwinna. Nah, itu tasil namanya. Zakaria uinna. Nah, seperti itu barangkali. Mohon maaf kalau saya kurang pas untuk contoh membacanya. Begitu. Idnada. Nah, idnada ini kalau mad tabi'i ya udah jelas lah. Mad tabi'i dalam kitab-kitab qiraat Hafaz pada khususnya ini. Idnada mad tabi'i ya. Nada. Nah, kalau udah ini beberapa qiraat, ada qiraat waros, qiraat hamzah, qiraat kasai. Kalau waros itu mad tabi'i ya, da. Nah, kalau kolun kalau waros dan hamzah juga qiraat kasai itu membacanya imalah. Imalah juga terbagi 2, 1 imalah mahdoh dan 2 imalah goer mahdoh. Imalah mahdoh itu imalah yang meles ya, yang yang asli. Kalau imalah goer mahdoh itu namanya bain-bain. Apa bain-bain? Bain-bain itu bainal fathi wal imalah. Ada. Kalau qiraat waros kebanyakan bain-bain ya, atau goer mahdoh. Nah, kalau qiraat hamzah kasai itu qiraatnya mahdoh. Idnade ngas gitu. Jadi kalau bain-bain antara dan a. Nade, nada, nade. Nah, begitu barangkali. Gitu. Idnade robbahu. Robbahu itu hanya mad silah qasiroh. Nidaan khofiyah. Nida itu hamzah berbarengan dengan mad, itu ada satu kalimat mad wajib ya, jelas. Nah, mad wajib ini qiraat Hafaz itu 2 alif setengah atau 5 harkat, sama dengan mad jaiz. Yang 6 harkat itu termasuk yang 6 alif, 3 alif yang 6 harkat itu. Nah, itu qiraat waros, qiraat hamzah, qiraat kasai. Nah, yang lainnya itu tidak 6 harkat. Nah, ada Hafaz 5 harkat,
ada kolun 3 harkat, ada yang mengatakan kolun itu 4 harkat gak apa-apa. Itu mad wajib muttasil. Nah, selanjutnya ayat keempat ini qala rabbi ini rob qala. Nah ini qala itu lam kedepannya ada ro. Nah menurut Abu Umar itu idgham ya, idgham kabir. Idgham kabir harus dibacanya harus idgham. Qala rabbi rabbi. Nah itu itab, tetapi itu qiraat Abu Umar ya. Qiraat Abu Umar. Selanjutnya ini ada nun pakai tasdid, itu gunah namanya. Nah gunah ini yang hurufnya 2 harus jelas ya gunahnya. Nah itu gunah. Nah, kalau tufatul atfal atau wa gunna miman summanunan syuddida itu ya udah jelaslah dalam tufatul atfal. Dalam jazriyah juga ada sama. Terus ini wahana azmu mini juga Ibnu Abu Umar itu membaca idgham mim terhadap mim, azmu mini. Wasta'ala ra'su sabwana. Wasta'ala ra'su ini ada alif lam, ke depan ada ro itu huruf alif lam samsiah. Qaidah dan lain sebagainya ada. Ini kalau dibacakan semuanya itu mungkin waktu tidak akan cukup. Ra'su syaiba. Nah itu syaiba itu madlin ya, bukan madlin, harap lin. Jadi sebetulnya kalau madlin itu nanti ada di syai'a, itu madlin ada di qiraat waros. Nah itu syaiba itu harap lin ya, harus linnya harus halus bacanya. Syaibau idgomnya, idgom al gunah. Idgom al gunah. Kalau dalam tufatul atfal itu hukuman nun pajeng tanwina ada 4. Kalau dalam qaulus syadid itu hukuman nun pajeng tanwina ada 5. Ya khilaf ya jumlah hitungnya gak apa-apa, namanya juga sama. Nah jangan syaibau idgom al gunah. Walam akun. Nah walam akun ini mim ya ke depannya ada hamzah, berarti mim mati. Itu namanya idhar sapawi itu. Harus idhar sapawi. Nah, tetapi menurut Imam Waros bahwa ini kalau waros itu naklul harkat. Apa namanya naklul harkat? Naklul harkat itu memindahkan harkat. Setiap ada harap yang mati, ke depannya ada hamzah koto, maka baris hamzahnya itu atau baris harap hamzahnya itu harus dipindahkan ke harap yang sebelumnya yang mati, selain matinya harap mad, kan begitu. Nah jadi kalau qiraat waros itu namanya naklul harkat, kalau qiraat kasai itu ada sakat. Makanya setiap ada harap mati yang kedepannya hamzah koto yang pakai baris, maka waros pakai naklul harkat, baca naklul harkat. Kalau hamzah, qiraat hamzah, nah bacanya itu sakat. Nah, contoh syaibau walam akum bidu'a. Nah, barangkali sakat seperti itu. Akum nun itu menghadapi ba itu karena nun mati, ba-nya itu huruf iklab ya, huruf iklab. Wasalisul iklabu ingdal ba'i, nah itu di tufatul atfal. Nah makanya itu bacanya harus iklab, digantikan nunnya terhadap mim. Walam akum bidu'a. Nah itu jadi cara bacanya mungkin seperti itu. Bidu'aika sama itu mad wajib, udah dilewat saja biar dipercepat. Sakia itu semua. Nah ini sakia mad iwad, kayak tadi itu bahwa alif itu termasuk makhraj muqaddar. Karena ada dalam harap itu terbagi 2. Harap mungguh lugot dan juga harap mungguh istilah. Harap mungguh istilah itu adalah ada dalam harap dalam istilah. Apa namanya? Saya lupa nih. Harap istilah itu sautun u'tumida ala mahroji muhakokin au muqaddarin ya.
sautun utumida ala mahroji muhakokin au muqaddarin. Suara yang dipakai tekanan terhadap mahroj muhakok yang ditentukan juga mahroj muqaddar ya, yang dikira-kirakan. Nah ini muhakok ini. Nah, jadi muhakok ini selain harap mad alif waw ya. Nah, alif waw ya termasuk mahroj muqaddar. Di sini sakia karena alif makanya tidak boleh ada tekanan. Sakia. Nah, itu tidak ada. Kalau ada tekanan, maka itu di situ akhirnya di akhir ada hamzah. Maka diusahakan di situ tidak boleh ada tekanan. Kalau menekan karena kita sesak napas, yaitu mungkin